Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marcelina Diusawita Borus Ringo dengan NIM 0320211030, program studi nurse tingkat 1 kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Pertama-tama kita membahas tentang kranium atau tengkorak. Ada tulang frontal. Tulang frontal ini berbentuk pipi yang fungsinya untuk melindungi otak sekaligus menopang struktur kepala, termasuk rongga hidung dan mata. Yang kedua, ada tulang parietal atau tulang kebun-kebun terletak di sini. Tulang parietal ini berjumlah 2, letaknya di kedua sisi kepala dan menyatu di tengah-tengah dan tepat di belakang tulang frontal. Fungsinya untuk membentuk selubung bulat yang kuat di atas bagian otak. Selanjutnya ada tulang temporal atau biasa disebut tulang pelipis. Tulang ini terdapat di sini. Tulang ini berjumlah 2, fungsinya untuk membentuk struktur tengkorak dan melindungi otak besar. Tulang ini juga terhubung dengan otot-otot penting, termasuk otot yang mendukung gerakan mengunyah dan menelan. Kemudian ada tulang oksipital atau tulang kepala belakang. Dia terletak di belakang tengkorak ini, berbentuk pipi dan berfungsi untuk melindungi bagian otak kecil yang memproses penglihatan dan berperan dalam mengatur pergerakan dan keseimbangan tubuh. Selanjutnya ada sphenoid atau tulang bagi. Tulang ini terletak di bawah tulang frontal yang berfungsi untuk melindungi struktur otak dan saraf. Selanjutnya ada tulang ethmoid atau tulang tapis. Nah, tulang ini terletak di depan tulang sphenoid yang berfungsi untuk membentuk struktur rongga hidung. Selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian tulang pada wajah. Yang pertama ada tulang zygomaticus atau tulang pipi terletak di sini. Berbentuk seperti persegi panjang dan terletak tepat di bawah kedua mata. Fungsinya untuk menyatukan tulang wajah dan melindungi arteri, saraf, vena dan organ di bawahnya. Selanjutnya ada maksila atau tulang rahang atas. Tulang rahang atas di sini berfungsi untuk menegaskan bentuk wajah, tempat tumbuhnya gigi atas, dan mendukung proses mengunyah dan berbicara. Kemudian ada tulang lakrimal atau tulang air mata. Tulang ini terletak di rongga mata yang berfungsi sebagai bagian dari sistem reproduksi air mata. Selanjutnya ada tulang nasal ataupun tulang hidung. Tulang hidung yang berfungsi untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung. Dan selanjutnya ada mandibula atau tulang rahang bawah. Tulang rahang bawah ini membentuk bagian bawah tengkorak, terus tempat tumbuhnya gigi bawah, serta membantu pergerakan mulut. Selanjutnya kita masuk kepada anggota gerak atas. Yang pertama ada tulang selangkah atau clavicula. Tulang ini terletak di kanan dan kiri dada bagian atas, di bawah leher. Fungsinya yaitu menopang lengan agar bisa bergerak secara leluasa. Selanjutnya ada tulang lengan atas atau humerus. Ini yang berfungsi tempat melekatnya banyak otot penting sekaligus mendukung pergelangan lengan. Selanjutnya ada tulang hasta atau ulna. Tulang ini berfungsi untuk membentuk struktur lengan bawah, membantu rotasi pergelangan tangan, menjadi tempat melekatnya otot dan membentuk sendi siku. Selanjutnya ada tulang pengumpil atau radius. Tulang ini memanjang dari tulang ibu jari sampai ke pergelangan tangan dan lengan atas. Yang kelima, yang selanjutnya ada karpal atau tulang pergelangan tangan.
yang berfungsi sebagai penghubung antara tulang tangan dengan lengan bawah. Selanjutnya ada metakarpal atau tulang telapak tangan. Ini yang berfungsi sebagai jembatan antara pergelangan tangan dengan jari, membentuk kerangka tangan. Yang selanjutnya ada palang atau tulang jari, berfungsi untuk membentuk struktur tulang telapak tangan. Pada setiap tulang jari mempunyai 3 tulang pembentuk. Hanya ibu jari yang memiliki 2 tulang pembentuk. Selanjutnya kita masuk ke tulang belakang. Nah, tulang belakang ini terdiri atas 33 tulang. Ada 7 ruas tulang leher atau cervicalis. Nah, tulang ini berfungsi untuk menopang kepala dan leher, mendukung untuk memutar, memiringkan, dan menganggukkan kepala. Yang kedua, ada 12 tulang punggung atau thoracalis, yaitu memberikan struktur dan menyokong tubuh serta melindungi saraf tulang belakang. Selanjutnya ada lumbal yang berfungsi sebagai pelindung susunan saraf yang melintas sepanjang tulang belakang dan organ yang terdapat dalam rongga perut. Selanjutnya ada sakrum yang berfungsi sebagai penopang tubuh pada saat berlari, berjalan, dan selanjutnya ada coccyx yang berfungsi mempertahankan beban dan menjadi pusat gravitasi yang baik. Baik, kita masuk ke anggota gerak bawah. Yang pertama ada panggul, bagian bawah perut dan antara kedua tulang pinggul, berfungsi sebagai penyangga berbagai organ dan sistem pencernaan dan reproduksi. Yang kedua ada paha. Tulang paha ini berfungsi sebagai penyangga tubuh. Selanjutnya ada tulang lutut. Ini tulang lutut yang berfungsi untuk membungkus dan melindungi sendi lutut. Selanjutnya ada tulang betis. Tulang betis ini berdekatan dengan tulang kering yang berfungsi untuk menstabilkan pergelangan kaki dan mendukung otot kaki bagian bawah. Selanjutnya ada tulang kering. Tulang kering ini berfungsi untuk menyangga otot yang berada pada area tungkai kaki. Selanjutnya ada pergelangan kaki. Pergelangan kaki ini berfungsi untuk menstabilkan tungkai bawah tubuh. Selanjutnya ada telapak kaki yang berfungsi untuk menahan beban dan keseimbangan sesuai dengan permukaan. Selanjutnya ada tulang jari-jari kaki yang berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ketika berjalan maupun berlari.